Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahmah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah dan tempat yang dijamin oleh Allah sebagai tempat yang paling aman di muka bumi ini. Allah berfirman, wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ingatlah ketika kami menjadikan masjid sebagai tempat berkumpul dan masjid juga sebagai tempat yang paling aman di muka bumi ini. Aman dari apa? Aman dari berbagai mara bahaya, termasuk aman dari corona. Insya Allah masjid tempat yang paling aman, dijamin keamanannya oleh Allah. Kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di sini. Ini sebuah anugerah besar dari Allah. Melaksanakan sholat maghrib awal waktu berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan tholabul ilmi menjelang tibanya sholat isya. Ini sebuah kenikmatan yang gak bisa ditukar dengan uang. Mudah-mudahan barokah dari pengajian ini, dari amaliyah ini, Allah curahkan untuk kita, keluarga, ayah bunda kita, guru-guru kita, keturunan-keturunan kita, juga untuk kebaikan agama dan bangsa kita. Barokah Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini adalah bahasan lanjutan tentang masalah kurban. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa wala yabi'u minal udhiyah, tidak boleh menjual apa yang ada pada bagian hewan kurban. Siapa yang tidak boleh menjual? Yang kurban. Yang kurban tidak boleh menjual. Apa resikonya kalau dijual? Resikonya kata Nabi, ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit dari hewan kurban, maka fala udhiyatalah, maka itu tidak ada kurban baginya. Maksudnya apa? Dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir, maksudnya la yahsulu lahu athawabu al-mu'ud lil mudahi ala udhiyatihi. Maksudnya tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya. Pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah
untuk orang yang berkurban dari hewan kurban yang dikurbankannya. Boleh jadi penyembelihannya jadi, kambingnya disembelih, sapinya disembelih, ontaknya disembelih, tapi la yahsulu thawabuhu, pahalanya tidak mendapatkan. Na'udzubillah min. Coba dari penyembelihan hewan kurban itu kan yang kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dijual. Disebutkannya kulitnya maksudnya ya semuanya. Ini majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kul. Disebutkannya satu bagian tapi maksudnya seluruhnya. Ustadz, bukan kulitnya yang dijual teh, huluna. Sama saja. Ustadz, bukan kulitnya yang dijual teh, buntutnya. Sama saja. Misalnya ada orang kurban, lalu hulunya dijual, disakuan duit. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Atau dijadikan upah juga tidak boleh. Sebab dijadikan upah hakikatnya sama saja dengan dijual. Seharusnya dia mengeluarkan duit sendiri untuk ngasih upah gitu ya. Ini enggak, dari bagian dari hewan kurban itu. Udah sana kepala nama kasihkan aja sama yang nyembelih, hitung-hitung sebagai upah, nggak boleh. Apakah yang nyembelih itu, yang ngurus itu tidak boleh dikasih upah? Bukan. Tetap mereka harus dikasih upah. Islam itu mengajarkan profesional. Kalau kita memperkerjakan orang, maka ya kita harus memberikan upahnya secara profesional. Bahkan Rasul mengajarkan berilah upah itu sebelum keringatnya kering. Artinya kasih upah itu secara profesional. Makanya panitia boleh ya memberikan pengumuman kepada jamaah. Ini untuk kurbannya 3,5 juta, ini untuk upahnya 200.000 misalnya, boleh. Nah, di dalam kitab Baijuri dijelaskan tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah, tapi boleh kalau disedekahkan atau kulitnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Nah, itu boleh. Kepada siapa sedekahnya? Kepada siapa saja. Mau kepada fakir, mau kepada miskin, mau kepada panitia, silahkan. Contoh, misalnya kata yang kurban teh, udah itu nama huluna, kepalanya kita sedekahkan aja kepada panitia supaya panitianya makan-makan. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu kepalanya dijadikan sebagai upah, disedekahkan ke panitia, silahkan. Tidak akan disedekahkan ke panitia. Nah, ini mah panitianya orang kaya semua misalnya gitu ya. Panitianya udah aja disedekahkannya ke Ustadz Anom misalnya gitu. Boleh. Ustadz Anom dikasih kepala sapi, boleh. Boleh tidak? Boleh. Awas itu jadi catatan, itu bahaya. Silahkan sedekahkan kepada siapapun. Yang nggak boleh itu kalau dijadikan sebagai upah. Ini kurban, panitia ngalamun mararanyun misalnya, nggak mesti juga harus begitu. Silahkan saja. Silahkan saja. Boleh, silahkan. Tapi judulnya itu sebagai sedekah gitu. Bukan sebagai upah.
upah lain lagi upah. Nah itu pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita bahas, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat dari hewan kurban. Nah, apakah orang yang berkurbannya itu ada syaratnya? Apakah orang yang menerima kurban juga ada syaratnya? Nah, gitu. Kalau hewan kurbannya jelaskan syaratnya. Pertemuan yang lalu sudah dibahas. Satu, matanya harus normal, tidak boleh picek. Yang kedua, kakinya harus utuh, normal, tidak boleh tidak boleh luhur sabelah, tidak boleh pincet, timpang. Apa itu? Pincang. Tidak boleh pincang. Kemudian tidak boleh kurus. Gak boleh kurus. Harus gemuk. Makanya yang gemuk-gemuk siap-siap. Kemudian tidak boleh berpenyakit. Yang jelas penyakitnya nampak, kelihatan, koreng gitu kan, penyakit kulit itu kan kelihatan. Harus yang sehat, harus yang mulus, harus yang gemuk. Jadi penyakitnya yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ini cina domba mulus tapi tensinya tidak bagus. Ya tensian itu domba. Itu nggak kelihatan. Liver, penyakit domba liver. Nah, ini sehat, yang kelihatan saja, yang kelihatan. Jadi binatang yang kita kurbankan itu harus memenuhi persyaratan, tidak asal. Sudah dombanya kurus, matanya picek, jalannya pincang, korengan lagi, aduh, masya Allah. Nah, kalau yang berkurbannya ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama jelas itu adalah harus beragama Islam. Non muslim kurban sah tidak? Tidak sah. Diterima oleh Allah tidak? Tidak diterima. Kalau mau diterima harus Islam dulu. Jadi kalau mau kurban itu harus beragama Islam. Bagaimana kalau misalnya ada non muslim ngasih domba gitu kan, atau ngasih sapi ke perkampungan gitu dah. Apakah kita terima? Ya terima saja. Jangankan orang ngasih sapi, ada kambing bawa-bawa sapi dikasihkan sama kita, terima saja. Apalagi orang. Perkara itu sapinya mau dijadikan hewan kurban, misalnya atas nama DKM, kurban, silahkan. Berarti yang kurbannya adalah DKM. Jadi yang pertama syaratnya itu harus Islam. Yang kedua balig. Bukan berarti tidak sah. Anak kecil sah-sah saja. Kalau misalnya dikurbankan oleh orang tuanya, misalnya orang tuanya berlimpah rezekinya, ini sapi 7, 1 atas nama saya, anak saya yang berumur 12 tahun, anak saya yang berumur 17 tahun, anak saya yang berumur 5 tahun misalnya. Sah? Sah. Hanya belum ada keharusan anak itu untuk berkurban karena dia belum balik. Tapi kalau dia dikurbankan oleh orang tuanya ya silakan, nggak masalah. Seperti haji, anak kecil haji sah tidak? Sah, hanya belum memenuhi
syarat. Begitu dia dewasa, maka dia harus haji lagi kalau dia itu ada rezekinya. Islam balik berakal. Itu syarat taklif. Syarat taklif. Jadi seseorang akan taklif, akan terbebani oleh hukum seandainya dia itu memenuhi 3 persyaratan tadi. Islam balik berakal. Kemudian yang kedua ada hadis. Misalnya ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim jilid 6 halaman 83. Nomor hadis 1977. Sumbernya dari Ummu Salamah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqala, sesungguhnya baginda Nabi telah bersabda, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Sesungguhnya kata Nabi, idza ra'aitum, apabila kalian melihat hilala dzilhijjah, hilal pada awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan kalian salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban, wa arada ahadukum ayyudhiya, salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban, falyumsik, maka hendaklah menahan dia yang mau kurban itu, an sya'rihi, dari rambutnya, wa azfarihi, dan dari kukunya. Ditahan bagaimana? Ditahan, jangan dipotong. Jadi kalau misalnya bapak sudah bermaksud untuk berkurban, maka begitu masuk awal Zulhijjah, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Tahan. Kumis? Apa kumis bukan rambut? Kumis juga rambut. Nah, ini uniknya ya. Unik ciptaan Allah itu. Sama-sama rambut, tempatnya beda, namanya lain. Padahal sama-sama rambut. Kalau ditaruh di kepala, rambut. Ditaruh di bawah hidung, kumis. Kalau ditaruh di sini, alis. Kalau di sini, jenggot. Tuh. Di sini, Masya Allah. Nah itu semua jenis rambut tidak boleh dipotong seandainya mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kalau sudah masuk Zulhijjah. Apa rambut saja? Tidak. Termasuk dengan kuku. Tahan. Ustaz paranjang cina kukunya, nggak apa-apa paranjang. Nanti juga kalau sudah selesai penyembelihan hewan kurbannya dipotong. Anggap itu seperti orang yang sedang melaksanakan ihram. Anggap saja sedang melaksanakan ihram. Bagi mereka yang mau berkurban. Kecuali kalau tahun ini misalnya, tidak terlihat nih rezekinya gitu. Kayaknya tahun ini nggak kurban, masuk bulan Zulhijjah nggak apa-apa. Kalau misalnya dipotong. Yang jangan dipotong itu adalah untuk umat Islam yang akan melaksanakan kurban. Gitu. Itu persyaratan yang berikutnya. Persyaratan bagi orang yang akan melaksanakan kurban. Lalu apakah orang yang menerima hewan kurban juga ada syaratnya? Tidak ada.
syarat nama asal jelema gitu. Syarat nama asal orang, asal manusia. Dia berhak untuk mendapatkan hewan kurban. Mau muslim, mau non muslim, mau kaya, mau miskin, mau santri, mau preman, pokoknya mah asal jelema, dia berhak untuk mendapatkan hewan kurban. Coba ini yang datang ngantri ini orang apa bukan? Orang. Oh, berarti berhak untuk mendapatkan hewan kurban. Kucing ikutan ngantri. Minggir kucing. Silakan Pak. Yang akan kurban itu kepala keluarga. Istrinya tidak kurban, anaknya tidak kurban. Apakah mereka juga tidak motong kuku? Boleh mereka. Karena yang akan kurbannya kita. Tapi kalau misalnya mereka itu kita kurbannya cuman sanggup 1 domba, kan ada dulu keterangan di dalam kitab Al-Muwatta, pernah ada penjelasan bahwa menurut Abu Ayyub Al-Ansari pernah terjadi ada seorang laki-laki dia berkurban dengan 1 ekor domba, tapi diniatkan untuk seluruh keluarganya. Berarti keluarganya juga terbawa, dia itu kurban. Nah, demi menjaga kehati-hatian, ya mereka juga jangan tahan heula gitu. Tahun ini insya Allah kita kurban. Bapak kurban, mama kurban, semuanya kurban. Tapi kurbannya cuma 1 ekor domba. Niatnya untuk semuanya gitu. Boleh tahan dulu demi menjaga kehati-hatian. Nah itu Pak. Jadi persyaratan untuk orang yang kurban sudah, persyaratan hewan kurban juga sudah, persyaratan yang menerima kurban juga sudah. Nah, jadi yang menerima kurban mah syaratnya cuma 1, manusia apa bukan. Kalau manusia berarti dia berhak untuk mendapatkan daging kurban. Nah, jadi di sini mah tidak, wah ini dia bukan muslim. Nah, walaupun non muslim berhak. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu yang menerima zakat harus muslim. Sebab zakat itu tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya yang muslim, dibagikan untuk orang fakir yang muslim. Nah, kalau zakat itu harus muslim. Tidak boleh zakat dibagikan kepada non muslim. Tapi kalau kurban, mau muslim mau non muslim, mereka semua dapat. Jadi jangan sampai kita punya tetangga non muslim lalu kita lewat, jangan. Biarpun dia itu non muslim, tapi kalau kurban dia juga harus kita bagi. Ustadz dia mah tukang mabok cenah. Nah, jelema lain. Jelema berhak dia untuk mendapatkan hewan kurban walaupun dia itu tukang mabok gitu. Nah, itu masalah kurban.
kurban. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembahasan sholat id. Sholat id. Wa sholatul idain sunnatun muakkadatun. Sholat id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunat tapi penting. Sunnah muakkadah itu sunat tapi penting. Dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, tsumma yansarifu fa yaqumu maqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu ay yaqta'a ba'tan qata'ah aw ya'muru bi syai'in amara bih tsumma yansarifu yaqta'u ba'tan." Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholat. Menuju ke tempat sholat. Nah, beliau awali fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Beliau awali dari rangkaian sholat id itu dengan sholat. Tsumma yansarifu, kemudian selesai sholat, fayaqumu maqabilan nas, beliau berdiri menghadap kepada jamaah, wan nasu julusun ala sufufihim, dan jamaah duduk pada saf mereka masing-masing, faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Lalu Rasulullah bertausiah, yaitu menyampaikan khutbah kepada mereka. Jadi ini dilakukan oleh Nabi. Sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Teknisnya sholat sunat dulu baru khutbah. Itu bedanya dengan sholat Jumat. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau sholat selain dari Jumat, sholat dulu baru khutbah. Wahia rokatani, dan sholat itu adalah 2 rakaat. Yukabbiru, takbir fil ula, pada rakaat yang pertama sab'an, 7 kali, siwa takbiratul ihram, selain dari takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati, dan rakaat yang kedua khamsan, 5 kali takbir, siwa takbiratul ihram, selain dari siwa takbiratul qiyam, selain daripada takbir ketika berdiri. Jadi 7, 5 di luar takbir-takbir yang tadi. Kalau rakaat pertama di luar takbiratul ihram, kalau rakaat yang kedua di luar takbiratul qiyam. Berarti 8, 6. Nah, kalau Imam Malik, ini madhab Syafi'i. Kalau Imam Malik 75. 75 itu termasuk takbiratul ihram dan takbiratul qiyam. Nah, gitu. Kalau Imam Hanafi 3 kali setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali Imam Hanafi. Kalau imam yang lain
75. Hanya 75-nya berbeda persepsi. Kalau Imam Syafi'i 75-nya itu di luar takbiratul ihram dan di luar takbiratul qiyam. Kalau Imam Malik 75-nya itu ya termasuk kepada takbiratul ihram dan takbiratul qiyam. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari hadisnya Umar radhiyallahu anhu qala wa sholatul fitri rakaatani, salat Idul Fitri 2 rakaat, wa sholatul adha rakaatani, salat Idul Adha juga 2 rakaat. Nah, demikian ini sudah diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana hadisnya masalah yang 75 itu? Dari Amr bin Auf Al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sholat Id itu beliau bertakbir fil idain, dalam 2 Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, fil ula sab'an, rakaat yang pertama 7 qoblal qiraah, sebelum baca Fatihah. Wa fil akhirati, dan rakaat yang kedua khamsan, 5 kali qoblal qiraah, sebelum membaca Fatihah. Nah, hadis nama itu. Hadisnya itu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW dalam 2 Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, takbir rakaat yang pertama 7, takbir rakaat yang kedua 5. Itu dilakukan qoblal qiraah, sebelum membaca Fatihah. Nah, persepsi ulama di sini beda-beda. Kalau Imam Syafi'i 75 itu di luar takbiratul ihram, di luar takbiratul qiyam. Kalau menurut Imam Malik sudah termasuk itu. Nah, ini cuman berbeda persepsi. Penyelangnya baca apa? Antara takbir itu ya baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Nah, itu 6 kali. Jadi disinilah yang namanya fikih itu. Fikih itu ya berbeda, wajar. Perbedaannya bukan pada hadisnya. Hadis yang jadi rujukan sama. Hanya yang perbedaan itu adalah persepsi. Nah, persepsi ulama terhadap hadis itu. Ini yang bedanya. Imam Syafi'i persepsinya begini, Imam Maliki persepsinya begini. Gak masalah itu, gak masalah. Insya Allah hasil dari ijtihad mereka itu para imam diakui oleh Allah. Kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Nah, kita yang ikutinya nyantai saja. Gimana kepala? Gimana kepala? Gimana imam yang kita ikuti? Kalau misalnya nanti di akhirat yang benar adalah pendapatnya Imam Syafi'i, oh berarti kita dapat 2 pahala. Karena Imam Syafi'i dapat 2 pahala. Nanti di akhirat diputuskan yang benar adalah pendapatnya Imam Maliki. Nah, berarti
Imam Maliki dan kita yang ngikutinya dapat 2 pahala. Kalau yang ngikut pendapat Imam Syafi'i berarti satu pahala, tetap saja dihargai oleh Allah. Salah benar ijtihad mereka, Allah tetap ngasih penghargaan. Yang bahaya itu yang bahaya itu kelas kita bukan kelas para imam mujtahid, tapi gayanya kayak mujtahid itu. Saya mah gak ikut-ikutan imam gitu. Berarti bikin madhab sendiri kalau begitu. Tanya ilmunya, sudahkah sesuai dengan keilmuannya para imam? Nah, gitu. Kalau sudah sesuai, oh berarti nggak masalah. Tapi iya mah kopral, ngakuna jenderal gitu dah. Kan tepas, ai kopral mah kopral we, tong ngaku jenderal. Ari pangkat kopral tapi yang dipakai bajunya baju jenderal, bahaya itu. Itu teh namanya tidak tahu, tidak sadar diri, tidak sadar posisi, juga tidak sadar fungsi. Seperti tahiyat gitu kan, ada yang goyang-goyang, ada yang 1 kali goyang, ada yang 2 kali goyang. Kalau Imam Malik goyang-goyang, asyhadu an la ilaha illallah, goyang-goyang, tapi goyangannya dari kanan ke kiri. Nah gini. Kalau Imam Maliki 2 kali goyangnya, 1 kali. Imam Syafi'i 2 kali, 1 kali asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i 1 kali goyangnya. Nah kalau Imam Hanafi 2 kali asyhadu alla ilaha illallah, turun. Nah, Imam Maliki yang goyang-goyang, tapi goyangannya dari kanan ke kiri. Nah saya sering lihat ada umat Islam goyangannya goyang-goyang tapi gini. Nah itu imam siapa ini? Kalau Imam Maliki ya begini, kalau mau goyang-goyang. Kalau gini berarti itu bikin mazhab sendiri itu. Nah itu, jadi yang berbeda adalah persepsinya, bukan hadisnya. Hadisnya sama tadi jelas. Kemudian wa yakhtubu ba'daha khutbataini, dan berkhutbah setelah sholat itu khutbataini, dua khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an, pada khutbah yang pertama 9 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu sampai 9 kali. Wa fis saniyati, dan khutbah yang kedua sab'an, 7 kali takbir. Nah, wa yukabbiru, dan bertakbir min gurubi syamsi, dari sejak terbenamnya matahari, min lailatil id, pada malaman id. Jadi takbiran itu diawali pada setelah terbenam matahari, artinya setelah maghrib. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai kapan? Ila ayyadkhulal imam fi shalah, sampai imam keluar, sampai imam masuk untuk melaksanakan sholat. Jadi imam masih belum naik mah ke tempat sholat, takbir terus. Itu kapan mulainya? Dari maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
itu untuk Idul Papa, untuk Idul Fitri. Wal adha wa fil adha, dan di dalam Idul Adha khalfas salati al mafrudati, di belakang sholat-sholat fardu. Nah, kalau Idul Adha ada tambahannya, di belakang sholat-sholat fardu min subhi yaumi arafata, yang diawali subuh pada hari Arafah. Hari Arafah itu yaitu 9 Zulhijjah, berarti subuh itu sudah mulai. 9 Zulhijjah itu hari apa? Hari Kamis. Kamis subuh. Kenapa hari Kamis? Karena kita di Indonesia hasil pengumuman resmi dari pemerintah masuk 1 Zulhijjahnya itu adalah pada tanggal 22 Juli. Ya, hari Rabu. Nah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Yaumu Arafah itu, hari Arafah itu adalah hari Kamis. Disunatkan kita saum. Disebut saum Yaumu Arafah. Pek teh dina TV ditingali di Saudi mah tanggal 9 di sini Arafah, di sana mah lebaran gitu. Misalnya, biarin. Dah itu mah waktu Saudi. Kita mah tidak ngikut waktu Saudi. Kita mah ngikut wilayah hukum Indonesia. Karena kita tinggalnya di negara Indonesia. Jadi hari Arafahnya hari Arafah Indonesia, bukan hari Arafah Saudi. Bisa berbeda, bisa saja berbeda, tergantung hasil penglihatan hilal mereka di sana. Kalau misalnya di sini kita baru terlihat itu hari Rabu, di Saudi mah misalnya hari Selasa sudah terlihat, maka hari Selasa sudah 1 Zulhijjah. Pasti 9 Zulhijjahnya bakal beda. Di sana mah hari Rabu, 9 Zulhijjahnya wukuf di sana. Aya di dia mah acan. Baru di sini mah 8 Zulhijjah. Jadi tidak ikut-ikut wilayahnya Saudi. Dan kita sholat maghrib di sini tidak ngikut waktunya maghrib Saudi. Betul tidak? Di sini kita sholat maghrib jam berapa? Jam 6 misalnya. Kalau di Saudi jam berapa? Jam 2 belum masuk. Gitu. Ya. Mau 2 hari silahkan. 2 hari berarti dengan tanggal 8 disebut Yaumu Tarwiyah, saum hari Tarwiyah. Kalau tanggal 9-nya saja itu hari Arafahnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa dulu ada seorang penyanyi, seorang anak muda, profesinya sebagai penyanyi. Nah, ini saya bahas di dalam YouTube saya, channel YouTube. Jadi di masa pandemi ini saya berputar. Walaupun musim pandemi, dakwah nggak boleh berhenti. Walaupun musim corona, dakwah nggak boleh sirna. Walaupun musimnya COVID-19, dakwah nggak boleh lepas. Ini dakwah pertemuan-pertemuan seperti ini masih jarang. Masjid-masjid yang buka, di sini dibuka, di tempat yang lain masih jarang. Apalagi tabligh akbar. Wah, kegiatan dakwah nggak boleh putus. Maka saya bikin YouTube. Channel YouTube-nya namanya Ustadz Asep Anom Real. Ada realnya, Ustadz Asep Anom Real. Itu channel YouTube saya. Kalau Bapak misalnya masuk ke channel YouTube itu Ustadz Asep Anom Real, berarti sudah masuk ke channel saya. Begitu masuk channel saya, misalnya Bapak ada komentar, itu bisa nyambung ke saya. Ada pertanyaan misalnya, tulis di komentar, itu bisa nyambung. Tapi kalau misalnya asal Asep Anom, channel YouTube-nya channel YouTube siapa, itu belum tentu nyambung ke saya.
Sebab saya banyak diupload oleh yang bukan channel saya. Ada juga channel-channel lain yang mengupload ceramah-ceramah saya. Nah, kalau channel saya pribadi namanya Ustadz Asep Anom Real. Nah, masalah kurban juga dibahas di sini. Termasuk ini penjelasan tentang saum Idul Adha. Saum Idul Adha. Apakah mulainya dari tanggal 1 atau hanya tanggal 9 saja atau juga dengan tanggal 8-nya? Nah, penjelasannya ada di YouTube. Karena di sini sekarang sudah adzan Isya. Sudah adzan Isya. Dan alhamdulillah membantu perjuangan dakwah saya di YouTube ini, Pak Haji Soni. Kan Ustadz itu kalau tampil di YouTube bajunya harus beda-beda. Nah, beliau yang ngasih bajunya. Nah, termasuk baju ini nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Semoga jadi amal soleh. Nah, dan bapak-bapak pun jamaah semua bisa beramal soleh, menguatkan dakwah saya di YouTube. Cukup dengan mensubscribe. subscribe. Tapi jangan dulu di subscribe kalau belum ditonton. Tonton dulu sampai habis, sampai tamat, baru di subscribe. Subrek lah, di subrek. Nah, like and share juga boleh tuh, mantap sekali tuh. Dan juga loncengnya itu jangan lupa. Nah, dinyalakan loncengnya, teng. Apa tujuannya kalau lonceng? Lonceng itu tujuannya kalau saya bikin konten lagi yang baru, itu langsung keterima oleh bapak-bapak. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Mohon maaf bila pertanyaan ini tidak terjawab di sini karena sudah adzan. Bisa dibuka saja di YouTube. Nah, apa judulnya? Judulnya kalau yang di ceramah tentang ini, tentang saum Arafah, saum Idul Adha, judulnya adalah sang penyanyi yang diistimewakan Allah. Itu judulnya. Sang penyanyi yang diistimewakan oleh Allah. Nah, channel YouTube-nya Ustadz Asep Anom Real. Terima kasih, mohon maaf, sukses barokah buat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi'il wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.